Selamat malam dan selamat datang di dalam Oase episode ke-300. Bapak Ibu, tidak semua luka terlihat dari luar. Ada luka yang kita simpan dengan rapi, kita bawa diam-diam, bahkan kita sendiri kadang tidak tahu bagaimana menghadapinya. Kita tetap tersenyum, tetap berjalan, tetapi di dalam hati kita ada bagian yang terluka dan belum pulih. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 147 ayat yang ketiga, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Malam ini marilah kita datang, bukan dengan kekuatan kita, tetapi di dalam kejujuran akan luka kita. Percaya bahwa Tuhan tidak menjauh dari yang terluka, melainkan justru mendekat untuk memulihkannya. Mari Bapak Ibu kita mengambil waktu berdiam di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami ini sering menyimpan luka. Tuhan, biarlah malam ini luka-luka yang mempengaruhi bagaimana kami bersikap sebagai anak-anak Tuhan, boleh Engkau pulihkan. Tuhan, sertai langkah kami malam ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Mazmur 34 ayat 19 berbunyi demikian. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Bagian dari terjemahan ESV berbunyi demikian. The Lord is near to the broken-hearted and saves the crushed in spirit. NLT, the Lord is close to the broken-hearted. He rescues those whose spirit are crushed. Henry Nouwen dalam salah satu bukunya, Wounded Healer,
mengatakan kita ini hari-hari ini hidup di dalam dislocated world, dunia yang engsel hidupnya, yang sendi-sendi hidupnya itu bergeser. Otot-otot dunia yang menopang harmonis dunia itu robek. Urat nadi dunia tercabik-cabik. Terjadilah patah hati, luka hati, broken heart. Dan itu bukan luka fisik. Sebenarnya itu adalah luka batin, wounded. Ada dalam istilah Inggrisnya emotional wounded, yang seringkali tidak terlihat dari luar. Kondisi ini tersembunyi, tertutupi dari penampilan luar dengan topeng-topeng kepura-puraan dan penampilan lainnya. Emotional wounded itu terletak di bagian yang paling dalam, maka seringkali juga diistilahkan dengan inner atau very inner wounded. Ada black hole di sana, lubang hitam. Ada rasa enggan, rasa segan untuk mengungkapkan, malu mengungkapkan sesuatu yang pahit. Enggan untuk mengakui, bahkan sekedar mengenali adanya luka batin itu dalam diri kita. Kita cenderung mengabaikan, meremehkan, dan berupaya melupakan jenis luka-luka batin. Kita memilih untuk mengalihkan perhatian dari luka-luka itu, atau bahkan melarikan diri daripadanya, atau mengkompensasikan dengan kesibukan lain. Padahal, tanpa sadar, luka batin itu dapat berdampak serius pada perilaku misalnya, pada kesehatan emosional, pada cara melihat dan mempertimbangkan dan memutuskan berbagai hal. Berdampak kepada cara kita berelasi dan cara mengekspresikan hal-hal mental lainnya. Saudara-saudara, walaupun luka batin itu bukan luka fisik, namun dampaknya sangat mungkin mempengaruhi kesehatan tubuh. Karena luka batin atau inner wounded itu terletak di bagian yang sangat dalam dari manusia, maka sepertinya sangat sulit dijangkau, apalagi diatasi dan dipulihkan. Manusia sering berupaya mengenali hanya fenomena-fenomena terluar dari luka batin. Nah, salah satu yang populer pada zaman ini adalah apa yang sering disebut sebagai kesehatan mental, mental health. Saat kesehatan mental memburuk, lalu dunia memberikan label dengan istilah mental disorder. Belakangan ini mental disorder menghinggapi bukan hanya orang dewasa, namun sudah menurunkan usia penderitanya sampai kepada remaja, bahkan anak-anak. Dalam laporan tahun 2025, WHO, World Health Organization, Badan Kesehatan Dunia, memperlihatkan 1 dari 7 anak remaja menderita mental disorder. Termasuk di dalamnya depresi, kesepian, kecemasan, penyimpangan perilaku, dan berbagai macam jenis dan istilah-istilah baru lainnya. Yang mengerikan, laporan WHO itu memperlihatkan bahwa bunuh diri, ya, karena mental disorder menjadi penyebab ketiga tertinggi bagi kematian anak muda berusia 10-15 tahun, 10-19 tahun. Artinya, saudara-saudara, luka batin itu berdampak bukan hanya secara psikologis, namun lebih dari itu, meremukkan jiwa seseorang. Seperti tadi kita baca di Mazmur, remuk jiwanya. The spirit are crushed. Pertanyaannya adalah apakah wounded inner wounded ini, luka batin ini, hanya sekedar direduksi sebagai persoalan psikologis atau traumatik klinis atau mental disorder belaka. Atau sebenarnya ada yang jauh lebih esensi dari itu. Teman-teman, luka batin sebenarnya menyentuh inti diri, selfhood, the core of self, the core of life, makna hidup, relasi, identitas yang terdalam, dan keterhubungan yang terdalam. Jadi bukan hanya sekedar gejala mental. Saudara-saudara, ketika
mengeksposisi kisah anak yang hilang dalam Lukas 15. Henry Nouwen, saudara, melihat bahwa apa yang dialami oleh anak bungsu, ya setelah ia menghamburkan sampai melarat seluruh harta warisan yang ia minta dari ayahnya, dan setelah anak bungsu ini hampir mati kelaparan, karena walaupun hanya ingin makan ampas makanan babi pun, tidak seorang pun yang mau memberikan kepadanya. Maka anak bungsu ini menurut Henry Nouwen sebenarnya sedang mengalami luka batin di bagian yang paling dalam. Kehormatannya hancur, martabatnya runtuh, identitasnya lenyap, harga dirinya berantakan. Dalam bukunya The Return of Prodigal Son, Henry Nouwen menyebutkan luka batin semacam ini pertama-tama harus dilihat bukan sebagai trauma psikologis, tetapi sebagai keterputusan relasional dari rumah. Apa yang namanya rumah? Apa yang dimaksud dengan rumah di sini bukan sekedar hunian konstruksi fisik, namun lebih kepada sebuah ruang pengalaman bahwa aku adalah anak yang dikasihi. Aku adalah orang yang dikasihi. Ketika ruang pengalaman dikasih ini lenyap, maka luka batin terkuak. Sebelum anak bungsu dalam Lukas 15 ini meninggalkan rumah, ya, untuk menghabiskan seluruh hasil menjual warisan, ia menjalani pengalaman aku adalah anak yang dikasihi. Ada kehangatan di rumahnya, ada kehangatan keluarga, ada rasa memiliki, ada hidup yang bersatu, yang terlindungi, yang berbareng-bareng. Namun setelah ia meninggalkan rumahnya, apalagi setelah seluruh hartanya ludes, ia tidak memiliki dan ia tidak dimiliki oleh siapa-siapa. Ia menjadi orang yang tertolak, yang diremehkan komunitas. Boro-boro dikasihi, mau makan ampas makanan babi pun ia tidak bisa. Maka ia mengalami apa yang selama ini terjalin erat, menjadi putus, hilang, dan itu menggoreskan luka yang dalam di dalam jiwanya. Ia mengalami lostness, keterhilangan. Ketika seseorang ditolak, ketika pembuktian diri seseorang diabaikan, ia akan sedih, marah, hancur, menimbulkan rasa malu yang tak tertanggungkan. Ia terasing dari lingkungan dia, iri kepada lingkungannya, dan marah kepada lingkungannya. Itulah luka batin, inner wounded. Saudara-saudara, teman-teman, tidak ada satupun dari kita manusia yang imun dari pengalaman ini, walaupun dalam kadar dan spektrum yang berbeda-beda. Sebuah realita pahit yang tidak mungkin ditolak adalah bahwa luka batin itu bukan saja traumatik sesaat, namun ia melekat panjang dalam hidup manusia, bahkan seringkali sampai masa tua, baik sadar maupun tidak sadar. Istilah lain untuk menyebut luka batin adalah damage emotion, emosi dan perasaan yang damage, yang sudah rusak. Situasi seperti ini sangat sulit kalau nggak mau dikatakan sebenarnya tidak bisa dibenahi. Jadi bagaimana? Namun tadi Mazmur 34 yang kita baca meneteskan sebuah harapan di tengah-tengah situasi ini. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. The Lord is near to the broken-hearted. The Lord is close to the broken-hearted. Ini adalah sebuah situasi kontras yang ditawarkan Tuhan kepada orang yang batinnya terluka. Saat seorang batinnya terluka, saat tidak ada seorang pun yang memahami dan mau mendekat, ia tidak terlalu butuh jawaban atau solusi atau strategi. Ia lebih butuh satu pribadi yang dekat, yang hadir bersama dengan luka mereka. Saudara-saudara, pelayanan ya saudara, sebenarnya pertama-tama bukan melakukan aktivitas atau memberikan solusi, tetapi pelayanan sebenarnya pertama-tama adalah hospitality. Dan Tuhan mencontohkan itu. Sebelum ia bertindak, ia terlebih dulu menyatakan hatinya
yang tidak pernah lupa dan tidak pernah membuang orang-orang yang luka hatinya. Ia dekat dan ia rindu orang-orang yang luka hatinya itu ditarik mendekat dengan dia. Saudara, hati Bapa yang seperti inilah yang mendorong ayah dari kisah Injil Lukas 15 tadi, yang setiap hari dia menunggu di depan pintu kepulangan anaknya dengan penuh harap. Dan Alkitab mencatatkan penuh belas kasihan. Sehingga ayat Lukas 15:20 mencatat walaupun masih jauh, ayahnya sudah melihat anaknya sedang tertatih-tatih berjalan pulang. Walau bentuk penampilan anaknya kumuh dan tidak pantas lagi, ayahnya tetap mengenali dia. Itu anak saya. Ayahnya berlari mendapatkan dia, merangkul dia, mencium dia, memeluk dia, memberikan jubah yang terbaik, sepatu yang terbaik, cincin yang mewah, dan membuat pesta, party penyambutan. Saudara, itu harga sebuah kerinduan. Sebuah itu adalah nilai sebuah perjumpaan. Saudara, pulang ke rumah adalah kembali kepada sebuah kehadiran. Kembali mengalami perjumpaan. Dan sesungguhnya perjumpaan inilah yang mengobati, yang merawat dan membalut luka batin. Itulah yang memulihkan keterputusan dari rumah. Itulah yang merestorasi dari anak yang terputus dari rumah kasih. Kembali menjadi anak yang dikasihi. Saudara-saudara, perjalanan anak Tuhan adalah perjalanan untuk membiarkan keterlibatan Allah masuk di area yang terdalam, area luka yang terdalam. Ini bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat Allah itu kasih atau kalimat Allah mengasihi saya, God loves me. Tetapi mengalami bahwa aku tetap diterima sekalipun dengan luka yang parah. Dan itulah koridor anugerah Allah. Satu kata yang mengkonfirmasi pemulihan batin yang ditemukan di dalam Lukas 15 adalah ini. Ia ditemukan kembali. Lukas 15 ayat 24. He is found. Diulangi lagi di ayat ke-32. He is found. Saudara-saudara, keterhilangan diatasi, keterbuangan dipungut kembali menjadi anak, kembali dikasihi, kembali ditemukan, kembali memiliki rumah. Dan itu yang menyembuhkan luka batinmu. Itulah yang mengobati luka batin. Saudara, ketika hatimu dan hatiku dipulihkan, saudara, jangan lupa kita ini masih hidup di dunia dan dunia ini dipenuhi oleh orang-orang yang hatinya terluka. Hidup ini dikelilingi teman-teman yang mengalami traumatis batin. Luka kita bukan hanya ditebus, diobati, namun dipakai Tuhan. Bisa dipakai Tuhan sebagai saluran pemulihan. Saudara, itulah wounded healer. Maukah saudara dan saya dipakai sebagai the channel of wounded healer? Saluran penyembuh luka, agen pembalut luka. Saudara, saya percaya pelayanan sejati bukan tentang orang-orang yang tanpa luka, tetapi tentang orang-orang yang luka-lukanya itu dapat dijamah. Dan setelah dijamah, luka-luka itu bisa ditransform menjadi saluran kasih. Henry Nouwen mengatakan, in our woundedness, we can become a source of healing for others. Mungkin bekas luka itu masih ada, parut luka masih terlihat, dan mungkin luka baru mungkin tersayat kembali, namun perjalanan hidup anak-anak Tuhan yang lukanya sudah dibalut Tuhan, saya percaya menjadi perjalanan hidup yang berbeda. Sudah dia mendorong kita untuk hadir dalam luka dan penderitaan sesama, penderitaan orang lain, dan diam di sana. Itulah cara untuk menyaksikan kepada dunia ini dan komunitas di mana kita hidup setiap hari,
Sebuah harapan bahwa Tuhan Yesus yang pernah ditolak, dihina, disangkali, dijual, dikhianati, dan ditinggalkan bahkan oleh Allah Bapanya sendiri adalah Allah yang mengenal luka. Dia bukan hanya mengenal, namun dia masuk ke dalam luka batin manusia. Berada di sana, menyertai luka itu di sana. Itulah the true wounded healer. Itulah pemulih luka yang sejati. Amin. Mari kita mengambil waktu diam di hadapan Tuhan. Mari kita membiarkan luka-luka batin kita
dibasuh oleh tangan kasih Tuhan, dibalut, ditetesi obat kasih, dijamah agar menjadi pulih, mungkin menyisakan parut, namun dipakai menyaksikan pemulihan dari Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silahkan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Yes, we receive, we agree. Amen.